Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sudah dapat bertemu kembali dalam ruangan Zoom guna menerima materi baru. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perjuangan beliau untuk kemajuan ilmu pengetahuan sangat kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, Nanda semua, pada pagi hari ini kita masuk kepada materi yang ketiga, di mana pada materi yang ketiga ini Ibu akan membahas tentang membangun rasa percaya diri pada remaja. Nah, untuk selanjutnya Nanda bisa melihat kepada PowerPoint yang sudah Ibu buat. Silakan diperhatikan dengan baik. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah membangun rasa percaya diri pada remaja. Beberapa poin yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, percaya diri pada remaja, yaitu tentang pengertian remaja itu apa, kemudian perubahan-perubahan pada masa remaja, dan pengertian percaya diri. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya rasa percaya diri kepada remaja. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri pada remaja. Kemudian dibahas juga ciri-ciri remaja yang percaya diri. Dan yang keempat yang kita bahas pada pertemuan ini adalah akibat kurang percaya diri. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu percaya diri pada remaja. Beberapa literatur atau buku mengungkapkan bahwasanya yang perlu Anda ketahui tentang remaja itu adalah yang pertama, masa remaja itu adalah masa adolesen, itu kata orang psikologi ya, yaitu masa yang berarti menuju tumbuh kembang ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologi pada remaja, pada seseorang. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya remaja itu adalah suatu masa peralihan, yaitu peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, masa peralihan ini berlangsung dari usia 12 tahun hingga 21 tahun. Ada pula yang mengatakan itu mulai dari 10 sampai 13 tahun sampai umur 20 dan 22 tahun. Nah, itu rentang masa peralihan dari masa remaja dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, di masa peralihan itulah yang disebut dengan masa remaja. Nah, yang ketiga, ini sudah Ibu sebutkan tadi bahwasanya masa remaja itu dimulai dari sekitar 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 atau 22 tahun hingga 22 tahun. Nah, itu yang disebut dengan remaja. Yang kedua, apa sih perubahan-perubahan pada masa remaja? Nah, beberapa ahli itu mungkin juga Ananda bisa merasakan karena sekarang ini berarti Ananda berada dalam usia remaja. Nah, apa perubahan-perubahan yang akan Ananda alami? Itu bisa kita lihat yang pertama, perubahan yang dari segi fisik. Fisik itu berkaitan dengan tubuh kita. Ukuran tubuh Ananda apakah bertambah tinggi, bertambah melebar, bertambah gemuk. Nah, itu ukuran tubuh.
Kemudian suara. Nah, suara ini banyak yang pada akhirnya suaranya itu berubah menjadi ini terutama yang laki-laki ya, suaranya menjadi besar gitu. Kemudian suaranya menjadi serak, atau suara itu kadang-kadang kita dengar jadi cempreng ya. Kemudian perubahan juga nampak pada kulit. Nah, kulit mungkin beberapa remaja timbul masalah pada kulit. Ada yang kulit mukanya jadi berjerawat, ada yang bertambah bagus kulitnya. Jadi itu adalah perubahan-perubahan dari segi fisik. Yang kedua, perubahan dari segi psikologis. Nah, psikologis ini adalah berkaitan dengan perkembangan aspek logika kita, perkembangan kecerdasan, perkembangan perasaan kita. Kemudian pada masa ini Ananda juga mulai nampak bakat-bakatnya itu seperti apa, minatnya ke arah mana, terutama nanti kalau Ananda sudah berada di kelas 9 itu bakat dan minat sudah harus menjadi perhatian atau fokus, karena itu nanti berkaitan dengan kemana Anda akan melanjutkan sekolah. Jadi bakat minat itu menjadi fokusnya nanti. Nah, perkembangan kecerdasan tentunya ini tidak lepas dari cara Anda meningkatkannya, mungkin dengan belajar lebih rajin, menghafal, banyak membaca buku, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perubahan dari segi sosial, yaitu berkembangnya sifat-sifat humanis pada remaja, dan ini setiap semua individu berlaku. Ya, berkembangnya sifat humanis seperti kasih sayang, perhatian, kemudian juga ada berkembangnya persaingan-persaingan terutama dengan teman sebaya ya. Apakah itu persaingan dalam belajar, persaingan dalam pergaulan, segala macam seperti itu. Nah, yang ketiga, pengertian percaya diri. Apa sih sebenarnya percaya diri itu apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa ahli yang mengungkapkannya. Percaya diri itu adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan yang mana keyakinan tersebut membuatnya mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Jadi percaya diri itu seperti itu. Ananda yakin mempunyai kelebihan. Nah, setiap kita kan memang punya kelebihan, tapi Ananda yakin punya kelebihan dan yakin pula mampu mencapai sesuatu tujuan di dalam hidup. Itu namanya percaya diri. Nah, ada pula yang menyatakan percaya diri itu adalah suatu sikap atau perasaan yang yakin akan kemampuan yang dimiliki. Tidak terlalu cemas dalam bertindak, kemudian mampu melakukan apa saja yang disukai, tapi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan itu. Nah, itu namanya sikap atau percaya diri. Orang yang percaya diri itu hangat, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nanti kita akan melihat itu apa ciri-cirinya ya. Jadi yang jelas percaya diri itu adalah seseorang itu mempunyai sikap yang yakin bahwa dirinya itu mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, Ananda sebagai remaja hendaknya juga mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, kalau punya keyakinan Ananda mampu melakukan suatu perbuatan, kemudian mampu pula bertanggung jawab, itu namanya Ananda sudah punya sikap percaya diri. Nah, selanjutnya sini bisa kita lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya rasa percaya diri pada remaja. Nah, ini mungkin Ananda bisa merasakan atau mengalami sendiri.
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya rasa percaya diri tersebut? Yang pertama, penampilan fisik. Nah, penampilan fisik kita itu sangat berpengaruh kepada timbulnya percaya diri. Kalau misalnya Nanda itu tampilannya bersih, rapi, orang senang melihatnya, tentunya Nanda akan merasa bahagia. Bahagia, senang, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ditambah fisiknya tidak loyo, ya bersemangat. Nah itu namanya penampilan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah konsep diri. Konsep diri ini adalah cara Ananda memandang dan menilai diri sendiri. Kalau Ananda memandang diri itu secara positif, secara baik, saya adalah anak yang baik, saya mempunyai sikap yang baik, itu berarti Ananda mempunyai konsep diri yang bagus. Nah, konsep diri ini berpengaruh kepada timbulnya rasa percaya kepada diri sendiri. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua. Nah, ini ternyata berpengaruh ya untuk menimbulkan rasa percaya diri. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari sikap orang tua di rumah. Kalau orang tuamu itu mau mendengarkan apa yang kamu bicarakan, mau memberikan kasih sayangnya secara tulus, kamu pun seperti itu kepada orang tua. Nah, tentunya ini akan membuat kamu tampil lebih percaya diri di antara teman-teman yang lainnya. Yang keempat, hubungan dengan teman sebaya. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu di kelas 7, Ibu sudah menerangkan teman sebaya itu apa. Teman sebaya itu adalah teman yang seusia denganmu, atau teman yang sama tingkatan kelas atau tingkat pendidikannya denganmu. Kalau sekarang Ananda berada di kelas 8, kalau dari segi tingkatan pengetahuan atau kelas, berarti yang sama kelas 8 itu disebut dengan teman sebaya. Nah, 1 tahun di atasmu itu juga bisa disebut teman sebaya. 1 tahun di bawahmu itu juga bisa disebut teman sebaya. Yang tidak bisa disebut dengan teman sebaya itu adalah kalau kamu berteman dengan anak SD kelas 3 atau kelas 2, itu namanya bukan teman sebaya. Nah, ternyata teman sebaya ini sangat besar pengaruhnya kepada pembentukan rasa percaya diri kita. Apalagi kalau teman-teman sekelas mendukung apa yang kamu lakukan, mempercayai apa yang kamu katakan, kemudian mendorong atau mensupport prestasi yang kamu raih. Nah, itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian apalagi ini dukungan teman akrab. Nah, ada baiknya kita mempunyai 1 atau 2 teman akrab. Karena teman akrab ini dia selalu itu mendorong kita. Walaupun nanti sifatnya subjektif, tetapi yang namanya teman akrab ya seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yang kita bahas adalah membangun rasa percaya diri pada remaja. Ananda tadi sudah melihat faktor-faktor apa yang berpengaruh kepada timbulnya rasa percaya diri. Nah, gimana caranya membangun rasa percaya diri itu? Nah, di sini kita bisa lihat yang sama-sama. Yang pertama yaitu cara membangun rasa percaya diri pada remaja itu adalah Ananda hendaknya memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri. Realistik itu yang nyata, jangan berupa hayalan. Jangan mengada-ada. Ya, jadi Ananda harus bisa melihat sisi positif dalam diri. Ya, ketika apa yang Ananda inginkan tidak terwujud, Ananda tidak kecewa karena bisa melihat apa yang menyebabkan harapan Ananda itu tidak terwujud. Itu namanya realistik. Yang kedua adalah berani menerima dan menghadapi penolakan dari orang lain. Berani menjadi diri sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan mempunyai harapan yang realistik, kemudian Anda melakukan suatu perbuatan, Anda berani menerima kalau yang Anda lakukan itu ditolak oleh orang banyak. Orang tidak setuju.
Nah, bisa kalau itu diterima oleh akal kita dan sesuai dengan situasi. Nah, keadaan seperti itu kalau Anda bisa menerimanya, itu berarti Anda sudah membangun rasa percaya diri. Yang ketiga adalah percaya akan kompetensi atau kemampuan diri. Jangan menjadi orang tidak percaya diri, tetapi Anda harus punya keyakinan bahwasanya saya mampu melakukan itu, saya mempunyai pengetahuan tentang itu, saya bisa melaksanakannya, seperti itu ya. Yang keempat, memandang keberhasilan atau kegagalan bergantung kepada usaha sendiri. Jangan menyerah, ya. Jangan menyerah terhadap nasib atau keadaan. Cobalah terus. Kalau Anda mempunyai suatu tujuan yang bagus, yang baik, lakukan. Kemudian gagal atau berhasil itu memang tergantung kepada usaha yang Anda lakukan. Kalau Anda percaya itu namanya Anda sudah membangun rasa percaya pada diri sendiri. Yang kelima, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar dirinya. Jadi, cara membangun rasa percaya diri itu adalah Anda mempunyai cara pandang atau memandang diri secara positif. Memandang orang lain juga secara positif. Kalau dalam bahasa Inggrisnya positive thinking. Mungkin Anda sering mendengar itu. Positive thinking kita kepada orang lain. Yang keenam, punya pengendalian diri yang baik. Tidak mudi. Tidak mudi itu tidak mud-mudan. Kalau sekarang sedang senang, kita akan berbuat baik. Kita akan ramah, kita akan kerjasama dengan teman. Bukan seperti itu. Kalau kita sedang tidak enak hati, kita marah-marah, kita memandang semua orang salah. Jadi tidak seperti itu. Orang yang punya percaya diri itu adalah harusnya mempunyai pengendalian diri yang baik. Jadi tidak mud-mudan seperti Ibu katakan tadi, atau emosinya stabil. Ya, selanjutnya ciri-ciri remaja yang percaya diri. Apa ciri-ciri remaja yang punya percaya diri itu? Yang pertama, sini bisa Anda lihat, ini adalah ungkapan dari seorang Ibu Zakia Derajat. Beliau adalah pakar psikologis dari psikologi dari Indonesia. Menurut beliau, ciri-ciri remaja yang percaya diri itu adalah tidak memiliki keraguan dan perasaan rendah diri. Artinya kita bertindak tidak ragu-ragu. Ya, kemudian tidak takut memulai suatu hubungan baru dengan orang lain. Misalnya kalau Anda pindah rumah, pindah sekolah, atau pergi ke tempat yang baru, nah Anda itu tidak takut mau menyapa orang, mau disapa, mau bercerita dengan orang lain. Kemudian tidak suka mengkritik, jangan mengkritik terus. Kenapa baju kamu seperti ini? Kenapa rumahmu seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Itu nggak boleh. Jangan suka mengkritik. Kemudian aktif dalam pergaulan dan pekerjaan. Nah, ini yang terutama tidak mudah tersinggung. Jadi, kalau kita misalnya, kalau Anda mengeluarkan pendapat, kemudian disanggah oleh orang lain, jangan tersinggung, jangan marah. Ya, seperti Ibu sampaikan tadi, kita bisa menerima saran, pendapat dari orang lain, menerimanya secara positif. Kalau hal itu positif, bagus, bisa kita terima, tambahkan, atau dilakukan. Tetapi kalau itu tidak positif atau tidak sesuai dengan Anda,
Ananda bisa menolaknya dengan cara yang baik. Itu ciri dari remaja yang percaya diri. Kemudian berani mengumumkakan pendapat, berani bertindak, dapat mempercayai orang lain. Nah, ini penting ya. Jangan sampai kita tidak percaya pada orang lain. Yang kita percaya itu diri kita sendiri aja, menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita ini bagus, menganggap diri kita ini yang terbaik gitu, orang lain enggak. Jangan seperti itu. Kemudian selalu optimis. Optimis ini yakin bahwasanya kita bisa melakukannya. Nah, jadi ada berapa nih? Ada banyak ciri-ciri remaja yang percaya diri. Ibu sangat berharap di antara yang banyak ini Ananda memiliki 5 atau 6 ya dari ciri-ciri remaja yang percaya diri. Nah, selanjutnya apa akibat dari kurang percaya diri? Kalau seandainya Ananda tidak percaya pada diri sendiri, tidak memiliki keyakinan akan kemampuan diri, apa akibatnya? Yang pertama adalah tidak memiliki sesuatu tujuan, keinginan atau target yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ananda tidak punya target. Kemarin dari Marafor semester 2, nilainya pas-pasan aja. Ya udahlah, nilai saya segitu. Nah, tapi kalau anak yang punya percaya diri, ini nilai saya sekarang 8,2. Semester depan harus 8,5. Nah, itu artinya Ananda punya target, punya keinginan. Nah, jadilah kalau tidak percaya diri itu yang tidak ada, habis, hilang dari dalam dirimu. Yang kedua, akibat tidak percaya diri itu tidak memiliki keputusan, tidak berani ngambil keputusan, tidak memiliki putusan, ngambang. Orang mengatakan ini oke, orang mengatakan ini oke juga, kamu ngikut juga. Yang diri kamu sendiri tidak mempunyai keputusan. Yang ketiga, mudah frustasi ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Ananda gampang putus asa. Gampang putus asa, tidak punya rasa persaingan. Nah, seperti itu tuh namanya frustasi. Yang keempat, terlalu perfeksionis. Terlalu perfeksionis ini terlalu sempurna, terlalu tidak mau ada yang celah. Nah, itu akibat kurang percaya diri sebenarnya. Ya, tidak perfect. Terlalu perfeksionis, memandang segala sesuatunya itu harus sempurna dulu, baru bagus. Sementara untuk menuju yang kesempurnaan itu pasti ada proses. Yang kelima, ciri-ciri yang akibat dari kurang percaya diri itu sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Ya, sering gagal kalau misalnya dikasih PR, tidak tuntas, tidak jawab semuanya. Dikasih keterampilan atau pekerjaan tangan, tidak tuntas. Ya, karena ragu-ragu itu tadi. Atau kadang tidak mood. Nah, akhirnya tugasnya menjadi numpuk. Yang keenam, canggung dalam menghadapi orang. Ketemu sama orang baru, nggak mau ngomong, lihat-lihat aja. Tidak mau memulai komunikasi. Selanjutnya, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara. Tidak mau mengeluarkan pendapat, itu artinya diam aja. Orang sudah hangat diskusi, kamu diam aja. Itu namanya akibatnya tidak percaya diri. Yang selanjutnya, sering memiliki harapan yang tidak realistik, harapan yang tidak nyata, yang jadinya suka khayal, ya, menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa. Nah, itu artinya harapan yang tidak realistis. Yang kesembilan, kurang termotivasi untuk maju, sering malas-malasan. Kalau bertindak itu setengah-setengah. Jadi tidak ada yang tidak ada yang yang yakin untuk melakukan sesuatu itu tidak ada.
Nah, yang selanjutnya terakhir terlalu sensitif. Sensitif itu terlalu perasa. Misalnya kita mengumpulkan tugas, kemudian kita merasa nih, oh saya enggak bagus nih, saya nanti nilainya rendah nih. Nah, itu terlalu sensitif namanya, terlalu perasa. Atau masuk ke kelas, teman-teman ngumpul, duduk bersama-sama, kamu merasa teman membicarakanmu, kamu jadi salah tingkah. Nah, itu adalah akibat dari kurang percaya diri. Nah, Nanda, yang 10 ini, yang 10 akibat kurang percaya diri ini, bisa Nanda hilangkan. Caranya adalah dengan membangun sikap percaya diri. Jadilah remaja yang mempunyai target, mempunyai keyakinan mampu melakukan sesuatu, menjadi remaja yang tidak canggung dalam menghadapi orang lain. Nah, seperti yang Bu uraikan tadi. Mudah-mudahan Ananda bisa menjadi remaja yang percaya diri, sanggup melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Oke, Ananda, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita yang ketiga. Senantiasalah jaga kesehatanmu, bantu orang tua di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan yang teratur. Mungkin itu yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatianmu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.